Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfal lillahi wa rasulih. Fattaqullaha wa aslihu zata bainikum. Wa atiullaha rasulah in kuntum mu'minin. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan dan anak-anak kami yang kami banggakan, alhamdulillah Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Allah kembali dengan izin dan rahmat Allah kita mampu mengawali hidup kita di masjid. Kita benar-benar berharap kepada Allah Bapak Ibu, kiranya setiap detik yang kita lewati benar-benar bernilai ibadah, dan kita bermohon betul kepada Allah kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami muliakan, firman Allah yang kami bacakan tadi surah Al-Anfal, surah ke-8. Al-Anfal ini artinya rampasan perang. Di ketika kita berperang Bapak Ibu dan selesai perang, maka yang tertinggal di musuh itu namanya rampasan perang. Maka di sini Allah informasikan ayat ini Bapak Ibu. Ayat ini turun setelah perang Badar. Dan perang Badar inilah perang pertama kaum muslimin. Ketika perang ini Bapak Ibu, kaum muslimin jumlahnya lebih kurang 300 orang. Sementara kafir Quraisy lebih dari 1.000, 1/3. Dan kata Allah, umat muslim menang Bapak Ibu. Dan ketika selesai perang, itu ada 70 tawanan perang. Dan 70 tawanan perang. Kemudian ada bekas-bekas harta dari kaum Quraisy itu. Bayangkan dia mau berperang 1.000 orang, itu berapa itu bekal yang dibawanya. Dia tidak tahu perang ini berapa lama, maka mereka membawa perbekalan yang banyak. Unta ada berapa ekor, makanan terbawanya, harta terbawanya, baju besi, panah, itu bernilai semua di Bapak Ibu. Dan ketika mereka kalah, itu semuanya menjadi rampasan perang. Maka ketika itu para sahabat melihat ini ada baju besi, ini ada unta, ini ada makanan-makanan. Jadi mereka mengatakan itu saya ini, unta itu saya, mereka saya yang menangkap pertama. Tapi mereka ketika merebutkan itu, memilih-milih menantu mereka merasa bersalah. Pandai-pandai si umat Turko, itulah hebat dalam beriman Bapak Ibu. Pandai-pandai awal semua, ampunya untuk, ampunya ratu itu, ampunya baju perang, sama buatnya orang Rasulullah. Nah, apa hebatnya orang Bapak Ibu? Nantinya ke Rasulullah. Ada hebat ini ayat ini Bapak Ibu ya. Ayat ini setelah para sahabat bertanya baru turun. Yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang harta rampasan perang. Qulil anfal, katakanlah harta rampasan perang lillahi wa rasulih, milik Allah dan Rasulnya. Nah, ini Bapak Ibu, kalau seandainya yang
orang kan dengan Rasulullah itu sudah paham sami'na wa ta'ala. Tapi akan berbeda Bapak Ibu kalau Rasulullah umumkan nanti kita perang ya. Nanti kita perang. Nanti kalau ada harta-harta yang tertinggal itu punya saya. Ya kalau Rasul mengatakan orang yang benar-benar beriman akan tunduk. Tapi orang yang separuh-paruh beriman, kalau inyo sama tuatur itu inyo para tutur itu. Tapi tidak Bapak Ibu, ayat ini turun setelah sahabat bertanya. Rasulullah tidak langsung menjawab, karena Rasulullah bertanya dulu kepada Allah. Maka ayat baru turun, Rasul mengatakan turun ayat dari Jibril. Nah ini bunyi ayatnya. Yas'alunaka 'anil anfal, mereka bertanya kepadamu tentang harta rampasan perang. Qulil anfalu lillahi wa rasuli, katakanlah harta rampasan perang milik Allah dan milik Rasul. Nah, kemudian barulah tenang para sahabat semua, tidak ada lagi yang mengambil itu. Ada tauhid ini milik Allah dan milik Rasul. Fattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah. Waslihu zata bainikum, dan perbaikilah hubungan di antara kalian. Apa kira-kira Bapak Ibu ketika berbicara anfal, berbicara harta, Allah suruh kita bertakwa Bapak Ibu. Kemudian Allah suruh kita perbaiki hubungan di antara kita Bapak Ibu. Ini jelas Bu, karena persoalan harta banyak orang putus hubungan Bapak Ibu. Orang radika ke awalnya akur-akur, setelah meninggal orang tuanya mereka tidak akur lagi Bapak Ibu. Maka Allah mengatakan bertakwalah kepada Allah. Orang bertakwa itu kan baik hubungannya siapa saja. Waslihu zata bainikum, dan perbaikilah hubungan di antara kalian. Ini Bapak Ibu, masalah harta ini harus duduk betul dalam diri kita Bapak Ibu. Dan yakinlah kita Bapak Ibu, Allah telah mengatakan lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah segala yang di langit, segala yang di bumi milik Allah. Jadi harta itu milik Allah Bapak Ibu. Karena milik Allah, Allah ingin kita memperlakukannya sesuai kata Allah. Harta rampasan terang milik Allah dan Rasulnya, terserah Rasul mau kasih siapa. Harta zakat, kita Allah kasih harta, kemudian Allah berikan zakat di sini. Harta saya, kata Allah, saya kasih kepada kamu, tapi tidak semuanya untuk kamu. 2,5% kasih kepada yang bertujuh. Kemudian Allah juga mengatakan di warisan. Warisan ini saya punya, kata Allah. Nah kamu berwaris seperti ini. Laki-laki dapat 2 bagian, perempuan dapat 1 bagian. Ini kata Allah, harta warisan milik Allah. Ya, harta yang ada dengan kita milik Allah. Kata Allah, keluarkan 2,5%. Maka kalau ada orang Bapak Ibu yang tidak membagi harta warisan sesuai dengan kehendak Allah, dia tidak beriman lagi Bapak Ibu. Dia tidak bertakwa lagi Bapak Ibu. Karena jelas ayatnya mengatakan fattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Ayat ini, Al-Quran ini bisa dikiaskan kemana saja Bapak Ibu. Di Al-Anfal ini berbicara harta rampasan perang milik Allah dan Rasul, dan harta warisan itu juga milik Allah dan Rasul. Harta yang ada sama kita juga milik Allah dan Rasul. Jadi Bapak Ibu, Allah sudah membagi harta ini untuk kita Bapak Ibu. Maka jangan pernah ambil yang tidak bagian kita. Penting sekali Bapak Ibu, ketika kita bekerja di sebuah perusahaan, kita diberi gaji itu selaharan doa Bapak Ibu. Jangan diambil lebih rakyat, jangan diambil lebih anak buah, jangan diambil lebih atasan awak Bapak Ibu. Ini bahaya sekali. Banyak orang kami lihat Bapak Ibu, soal harta ini gagal mereka. Soal harta ini hilang takwanya. Soal harta ini dia rela tidak tegur sapa sama adik kakak. Kita lihat terbukti di Bapak Ibu. Dan kita heran Bapak Ibu, ada orang ketika dia mau belanja, nampaknya babi, maunya nak ngomong ke babi haram. Hebat
babi memang haram. Tak nyonya kan babi dah Bapak Ibu. Tapi nyo korupsi dah takut je Bapak Ibu. Apa bedanya tak? Karena lucu kan Ibu nak. Dia takut tu makan babi takut je tu. Kan hebat je tu. Tapi makan bete haram tak gaji nyo tu. Balik semen 10 ambil sebalik bas. Dikadai banyak orang tu. Banyak kadai balar ko semen 75. Okey. Wik semen harga 74 ya. Kan hebat mah. Harga semen 75 dua. Wik harga 74. Cuma nyo balik 10 ya kan? Di balik 10 sak di baliknya. Beko waktu tulis sabalik sak. Aku ini sama aja kan. Aku mau balik sabalik. Kamu balik 75. Udah balik 76 kan mahal. 75 nyo. Masih banyak hijau. Kurang kadai dah mula Bapak Ibu. Anda rasa berasuhnya tu. Tapi piti tu kok anak mu takut yang beli babi. Sama warna ya. Kurang makan babi, kurang makan daging, sama haram kedua-duanya. Maka penting mana Allah kecian kawat di situ. Fattaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa aslihu zata bainikum. Kemudian Allah mengatakan lagi, wa'atiullah, dan taatlah kalian kepada Allah wa rasuluh dan rasulnya. In kuntum mu'minin, jika kalian orang yang beriman. Allah tanya ke hati awak, lai sebenarnya beriman awak tidak? Kalau beriman awak Bapak Ibu memang taat ke Allah, taat ke Rasul. Maka ini penting sekali disampaikan kepada anak generasi kita Bapak Ibu, bahwa harta itu milik Allah. Jangankan harta kita pribadi adalah milik Allah. Semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, semuanya milik Allah, dan Allah punya aturan untuk itu. Anak kita itu milik Allah Bapak Ibu, dan Allah punya aturan dalam kita menjaga, membesarkan anak kita. Suami kita itu milik Allah. Ketika Allah takdirkan dia suami kita milik Allah. Apa kata Allah yang harus kita lakukan untuk suami kita? Maka kalau kita bertakwa, kalau kita beriman, ingat apa kata Allah yang harus saya lakukan untuk suami saya. Begitu juga istri. Istri itu milik Allah. Allah berikan istri, takdirkan menjadi istri kita. Istri milik Allah. Apa kata Allah yang harus kita lakukan untuk istri kita? Maka Allah mengatakan di sini, wa'atiullah, taat kepada Allah, wa rasulah, in kuntum mu'minin, jika kamu beriman. Maka dalam kesempatan ini kami mengajak diri kami dan kita semua, buktikan bahwa kita orang beriman. Buktikan bahwa kita taat Allah dan taat Rasul dengan menggunakan semua yang ada ini sesuai dengan pemilik sejatinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Harta rampasan perang mungkin tidak ada sama kita. Di harta warisan ada sama kita. Harta yang ada di tangan kita ada sama kita. Gunakan zakat, keluarkan zakatnya 2,5%. Warisan dari orang tua kita bagi sesuai Allah dan Rasulnya. Kalau seandainya Bapak Ibu tidak sesuai dengan Allah dan Rasulnya, kita katakan dengan baik-baik dengan saudara kita. Kalau saudara kita tidak mau menerima, kita ikhlaskan Bapak Ibu, karena Allah mengatakan di sini, wa aslihu zata bainikum, dan perbaikilah hubungan di antara kalian. Jangan baca awak. Misalnya gini, kau mau bagi atau awak laki-laki, awak kecil, bagian untuk kamu laki-laki, kecil Allah, kecil sanak manusia, awak nak nyokok adil, ada nak kau tahu doh. Ketika itu Bapak Ibu, kalau bersikeras dua untuk kita, kan memang itu yang benar. Tapi rusak hubungan di sana awak, biar mengalah laki-laki Bapak Ibu, mengalah awak. Kalau tak sekedar takwa Allah, fattaqullah, ikui aturan Allah. Dan Nabi Allah ingin waslihu zata bainakum, dan perbaikilah hubungan di antara kalian. Wa ikui aturan Allah cara warisan, tapi Allah ingin loh masuk awak dan sampai rusak hubungan awak. Kalau seandainya keluarga awak bersikeras ingin nak pasuhnya cara bagi arah tu, ndak cara Allah dan ikui awak, biarlah dia cara nak pasuhnya, biar awak laki-laki harus dapat dua, biar dapat cek daripada rusak hubungan. Itulah tanggung jawab orang beriman. Mari Bapak Ibu, kita buktikan bahwa kita